Waalaikumsalam. Silakan duduk, Mas. Selamat siang, Mas. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nazila Konstantia selaku apoteker yang sedang bertugas pada siang hari ini. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih banyak karena telah meluangkan waktunya untuk melakukan sesi konseling obat ini. Apakah sekarang posisi Masnya sudah nyaman? Iya Ibu, sudah nyaman. Baik, kalau begitu, maaf Mas, sebelumnya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai data diri Masnya ya. Namun tenang aja, Mas tidak perlu khawatir karena data diri ini akan dijaga kerahasiaannya. Baik, sebelumnya saya akan memastikan terlebih dahulu ya data diri Masnya apakah sudah sesuai dengan resep yang tertera. Nama Masnya Raffi dengan umur 25 tahun, benar? Iya Ibu. Baik, sekarang Masnya bisa sebutkan tanggal lahir dan juga alamat rumahnya di mana ya? Bandung 2 Juni 1996. Alamat saya Jalan Cibiru, Bandung. Mas, untuk memastikan pengobatan Masnya sudah tepat, apakah keberatan jika saya mengajukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu? Tidak. Baik, apakah Mas Raffi memiliki alergi dengan obat-obatan? Tidak memiliki alergi obat, Bu. Apakah ada riwayat penyakit lain yang dirasakan? Tidak memiliki riwayat sakit, Bu. Apakah Masnya sedang mengkonsumsi minuman beralkohol? Saya tidak mengonsumsi alkohol, Bu. Apakah Masnya adalah seorang yang perokok? Saya perokok. Baik Mas, boleh diceritakan mengenai tentang keluhan yang Mas rasakan sekarang? Dokter tadi bilangnya saya terkena asam lambung atau apa ya tadi namanya, GERD, Bu. Karena memang saya sudah 3 hari ini nyeri bagian lambung, Bu. Di bagian ulu hati juga, ini kalau ditekan sakit, Bu. Terus saya merasakan mual dan pengen muntah terus, Bu. Mungkin ini karena akibat saya sering begadang, merokok, terus jadi pola makan saya tidak beraturan, Bu. Mas, apakah dokter sudah menjelaskan mengenai tata cara meminum obatnya bagaimana? Belum, Bu. Kata dokter nanti aja dijelaskan lebih detail oleh apoteker di sini. Baik Mas Raffi, apakah dokter sudah menjelaskan juga mengenai harapan setelah menggunakan obat ini? Dokter bilang tadi kalau saya teratur minum obatnya, nanti lambung saya akan cepat sembuh, Bu. Itu ya Mas. Jadi berdasarkan resep dokter, Masnya mendapatkan 4 obat ya. Nah, yang pertama ini ada obat ranitidin. Nah, obat ranitidin ini dia bekerja untuk mengurangi produksi asam lambung yang berlebih. Nah, diminumnya cukup 2 kali sehari saja ya. Dilakukannya sebelum makan atau 30 menit sebelum makan dalam keadaan perut yang kosong ya Mas ya. Nah, obat yang kedua ini ada antasida. Nah, antasida ini berfungsi untuk menetralkan asam lambung yang berlebih. Nah, antasida ini diminumnya 3 kali sehari juga sebelum makan ya Mas. Nah, sebelum ditelan itu harus dikunyah dulu obatnya. Baik, obat yang selanjutnya ini ada domperidon ya Mas ya. Nah, ini berfungsi untuk menghilangkan rasa mual atau muntah yang dirasakan. Nah, diminumnya 3 kali sehari juga sebelum makan. Nah, apabila rasa mual atau muntahnya sudah tidak dirasakan lagi, boleh diberhentikan ya pengonsumsiannya. Nah, selanjutnya ini yang terakhir ada pankreatin. Nah, pankreatin ini bertujuan untuk mengeluarkan gas yang terkandung di dalam lambung. Nah, menggunakannya cukup 1 kali sehari saja ya, dan diminumnya setelah makan. Dan ini harus disimpan di tempat yang suhu kamar ya Mas ya, jangan terkena panas dan jauhkan juga dari jangkauan anak-anak. Nah, apakah Mas Raffi sudah paham apa yang telah saya jelaskan? Iya Ibu. Itu boleh diulang kembali informasi yang sudah saya sampaikan tadi. Yang pertama ranitidin 2 kali sehari 30 menit sebelum makan. Yang kedua antasida 3 kali sehari sebelum makan. Dan jangan lupa dikunyah dulu. Yang ketiga domperidon 3 kali sehari sebelum makan.
Dan jika sudah tidak mual, maka boleh berhenti. Yang keempat, pankreatin 1 kali sehari setelah makan. Karena Masnya sudah paham, nah untuk menjaga kondisi lambung ke depannya, biar tidak kambuh lagi, nanti masih harus menjaga ya dari segi pola makannya, hindari makanan yang pedas, berlemak, goreng-gorengan, yang itu kan dapat memicu kenaikan asam lambung. Kemudian pola tidurnya pun harus lebih teratur lagi, jangan sering-sering begadang, karena itu bisa memicu kenaikan asam lambungnya. Dan juga kurangin juga penggunaan rokoknya ya. Kalau begitu, saya boleh meminta tanda tangan dan nomor telepon Masnya sebagai bukti kalau kita sudah melakukan konseling ya. Baik, boleh ditandatangan di sebelah sini. Konselingnya saya cukupkan sampai di sini ya Mas ya. Semoga informasi yang saya berikan tadi dapat bermanfaat dan dapat mengoptimalkan pengobatan Masnya sendiri. Nanti kalau misalnya ada yang kurang dipahami atau ingin ditanyakan, bisa langsung hubungin di kontak saya. Ini ada kartu nama saya ya Mas ya, bisa dihubungin. Nah, ini obat-obatannya. Ini saya masukkan brosur juga mengenai tentang penyakit asam lambungnya atau GERD-nya, supaya Masnya bisa membaca lebih paham lagi ya mengenai tentang penyakitnya. Terima kasih atas penjelasannya, Bu. Baik, sama-sama Mas, jangan lupa diminum ya yang teratur. Nanti ini obatnya ditebus di kasir ya untuk pembayarannya. Terima kasih.